Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita kedatangan tamu dari Pasuruan, ya, sahabat Hamim. Sahabat Hamim, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Ya semoga teman-teman yang ada di sana, baik kader PMI seluruh Pasuruan, alumni dan sebagainya tetap diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira harapan kita seperti itu, Mas Hamim, ya. Betul. Teman-teman, saya undang Mas Hamim ini karena saya penasaran dan ingin tahu lah dalam tulisan beliau. Beliau lagi menulis terkait dengan isu politik PMI di Pasuruan terkini. Dia ikut nulis juga. Kita tahu bahwa momen politik di PC PMI Pasuruan kali ini berbeda dengan tahun lalu, Mas Hamim. Betul. Ya kan? Kalau tahun lalu ketika ada momen politik hanya sindir-sindiran melalui story, ya kan? Melalui story dan lain sebagainya. Cuma kali ini kader PMI di Pasuruan lebih kreatif lagi, Mas Hamim, lebih memanfaatkan media tulisan itu sebagai ujung tombak di politik kali ini kan. Ada yang menulis, yang pertama ditulis oleh sahabat M. Ghazali. Saya melihat itu dari Komisariat IT kalau nggak salah ya, pada tanggal 21 Juli. Lalu menakar kemungkinan PC PMI Kota Pasuruan pasca konferensi ke-20. Ini saya tulis semua teman-teman, tulisan sama teman-teman karena tulisan teman-teman sangat baik sekali. Betul. Jarang-jarang loh ada orang yang nulis saat ini ya kan. Ya semoga ini nanti membudaya. Semoga ini membudaya, bukan hanya di momen politik saja kan ya, di momen kaderisasi dan terusnya tetap membudaya. Tulisan memang diperlukan saat ini kan gitu. Nah, yang kedua itu ditulis oleh sahabat kita Alfian, Ketua Komisariat Merdeka ya kan, pada tanggal 23 Juli 2021 terkait dengan politik terselubung konferensi ke-20 PMI Pasuruan. Setelah itu juga ditulis oleh Mas Hamim ya kan. Mas Hamim juga menulis teman-teman selaku mantan cabang gitu ya. Dulu cabang di bagian apa? Di Sekretaris Kaderisasi. Sekretaris Kaderisasi tahun 2019 tahun 2020. 2019 2020 ya. Konferensi 20 lahir PC PMI Kota Pasuruan. Nanti kita bahas terkait hal itu sama Mas Hamim teman-teman. Setelah itu ada lagi meluruskan tujuan politik PMI dan gagasan dua cabang di Pasuruan. Ditulis oleh Nur Birki Ar-Rosyid, ini dari Ngalah ini 25 Juli 2021. Setelah itu ada MBS menulis lagi. MBS ini siapa ya? Mas Badrun. S-nya itu siapa enggak tahu. Sidoarjo mungkin. Oh iya benar. Oh ya, Sidoarjo ya. Mas Badrun Sidoarjo kayaknya. Mereka adalah kader terbaik PMI Pasuruan. Ditulis pada tanggal 24 Juli 2021. Setelah itu ada yang menulis lagi dari sahabat Muhammad Syahabuddin, bukan Syahabuddin saya. Ini Syahabuddin siapa Mas? Kalau saya baca tulisannya itu kayaknya Syahabuddin teman angkatan Malaba saya tahun 2014. Oh gitu. Seangkatan dulu sama saya. Dia menulis kita junior harus berbeda dengan kakak senior. Wow. Selanjutnya ditulis oleh sahabat Farid Nur Abdillah dari Rayon ini, dari Rayon Ngalah. Iya, surat kecil untuk raja kecil. Waduh, keren, dari Rayon ini. Ikut menulis juga. Selanjutnya ditulis oleh Ahmad Subagi Al-Faqi tanggal 28 Juli 2021 tentang menulis yang benar dan calon tunggal kopri ya. Selanjutnya ditulis oleh sahabat Hafid Zaini, ditulis pada tanggal 23 Juli 2021 teman-teman, isu dikotomi konferensi PMI cabang Pasuruan dan juga PC PMI Kota Pasuruan curhat atau menang. Kira-kira sedikit tulisan yang kami paparkan menurut analisa kami ada 10, mungkin ada yang lebih ya sahabat. Setelah ini mungkin bisa lebih atau memang ada yang belum saya tulis di sini terkait dengan isu-isu lokal ini. Yang jelas pasti apa yang mereka tulis itu hanya untuk harapannya hanya untuk kepentingan kaderisasi di PMI Pasuruan. Oke, Mas Hamim kembali lagi di tulisannya sampean. Jadi Mas Hamim ini juga ikut berkontribusi menulis di sini teman-teman. Ya, mungkin harapannya hanya untuk PMI Pasuruan pikirannya seperti itu. Mas Hamim, kira-kira dari tulisannya sampean itu ya apa sih yang sampean harapkan di situ gitu? Sebenarnya isu cabang kota ini kan sudah lama. Saya pada waktu kader pun sudah ada. Bahkan kemarin itu sempat rame karena ya itu tadi mungkin ada beberapa kader ataupun alumni yang memang pengen
cabang ini terpecah. Tapi kalau saya pribadi menakar ini perlu atau tidak itu adalah dilihat dari kepentingan kaderisasi. Kalau memang ini pendirian cabang kota ini memang perlu untuk meningkatkan kualitas kaderisasi, nggak masalah. Tapi kalau untuk hal yang lain saya rasa masih belum perlu lah. Tapi kalau masalah ngomong kaderisasi nggak masalah. Kira-kira dari beberapa berita yang ditulis teman-teman itu bisa mengarah pada kepentingan politik nggak? Maksudnya kepentingan politik yang ada di saat ini, pencalonan PCPMI, ketua PCPMI yang baru. Sebenarnya kalau saya sih nggak mau menyimpulkan hal itu, cuman bisa jadi ada, bisa juga tidak. Karena gimana hal-hal seperti ini, politik-politik di momen-momen politik PMI ini atau Kompercap ini memang sudah sering ya isu-isu itu bermunculan, bahkan sudah sejak lama itu ada, dan ya cuman kembang Kompercap istilahnya itu ya ramaikan Kompercap saja. Iya. Dan saya rasa jangan sampai ada hal seperti itulah. Jadi PMI ini benar-benar organisasi kaderisasi, bukan hal yang lain. Iya Mas Amin, kiranya apa yang Mas Amin harapkan adalah terkait dengan supaya PCPMI Pasuruan lebih baik lagi kan, seperti itu, tidak ada dikotomi dan lain sebagainya. Kalau ngomong masalah politik Mas Amin kan ada yang namanya politik praktis kan yang sering kita dengar. Kira-kira di PMI apa pantas sih kita buat politik yang seperti itu? Jadi kalau politik PMI itu sebenarnya ya politik bagaimana kita meningkatkan kualitas PMI Pasuruan. Contoh dari mungkin semua kader ya, entah itu dia yang jadi ketua atau yang tidak, itu kan mesti punya rasa pengen meningkatkan atau meningkatkan skillnya lah. Ya minimal meningkatkan skillnya, terus dengan skill itu akhirnya meningkatkan kualitas PMI Pasuruan seperti itu. Jadi siapapun boleh berpolitik, cuman ya jangan politik praktis seperti itu. Yang jelas apa yang ketika seorang ingin mencalonkan diri dilihat dari skill dia, terus dari keinginan dia menjadi ketua itu seperti apa harapannya. Ya. Oh ya, itu saya mau nyambung itu karena gini, saya melihat itu politik PMI sekarang beda dengan dulu. Contoh gini, kalau dulu itu memang katanya, ini kan katanya ya, kata saya berselancar ke alumni itu, kalau dulu kekuatan politik PMI itu di alumni. Kalau sekarang tidak, karena gini, sekarang itu kader-kader lebih objektif melihat ya, siapa yang memang mampu, layak, dan diharapkan bisa membawa PMI yang lebih baik. Maka dari itu siapapun ketuanya, siapapun calonnya, sebenarnya tinggal teman-teman atau sahabat-sahabat sendiri yang menentukan. Saya yakin di seluruh tiga calon tadi itu punya ambisi positif sendiri. Bergaining masing-masing ya. Betul. Tinggal teman-teman aja mau menyerahkan kekuasaan ini, bahasanya kekuasaan PMI ini ke siapa saja sebenarnya. Kalau ngomong masalah hal tersebut kan yang lebih baik diterapkan, saya kira politik, kalau kata Gus Dur itu kan yang lebih baik dari politik adalah kemanusiaan. Jadi bukan hanya terkait dengan kekuasaan. Kalau kata guru saya kan, kalau kita hanya menginginkan kekuasaan wilayah adalah kekuasaan, maka yang akan terjadi adalah perpecahan. Kalau kita menginginkan walayah itu kalau kita bisa bilang adalah keilmuan yang ada dalam diri mereka, itu yang akan terjadi adalah kedamaian. Kiranya seperti itu Mas Amin. Jadi terlepas dari hal-hal politik dan lain sebagainya, harapan saya Mas Amin dan teman-teman, saya kira di PCPMI Pasuruan kan supaya kader-kader itu memang yang mencalon benar-benar mampu ya kan, membawa PCPMI Pasuruan lebih maju. Dan semua teman-teman saya kira juga sudah mampu lah. Yang jelas dalam momen politik jangan dibahas seperti politik. Kiranya harapan kami seperti itu. Menurut sahabat Hamim saat ini kira-kira belum perlu gitu ya. Kalau misalkan ada teman-teman, loh aku kan sudah mampu Mas, kami sudah mampu untuk memberikan sendiri, mungkin akan lebih fokus membahas terkait dengan kaderisasi dan kabupaten, tidak seperti kita. Karena dikotomi atau isu-isu politik yang diambil saat ini sehingga memecah belah kan hal seperti itu. Lebih baik bisa aja kaderisasinya. Misalkan ada teman-teman seperti itu, gimana
gimana Mas Amin? Jadi teman-teman yang pertama ya, sebelum mendirikan cabang lah, entah itu mungkin berlaku untuk mendirikan komisariat atau mendirikan rayon. Ya. Jadi yang pertama itu memang kita harus sadar sejarah. Jadi sahabat-sahabat sebenarnya sebelum mendirikan sebuah cabang ataupun komisariat ataupun rayon, itu yang paling harus dipikirkan adalah bagaimana nanti mengembangkannya. Mendirikan saja itu sebenarnya gampang. Contoh mendirikan komisariat itu sebenarnya gampang, tapi bagaimana konsistensi sahabat-sahabat untuk mengembangkan PMI itu yang mungkin perlu dipikirkan, entah itu strateginya ataupun langkah-langkahnya. Oleh sebab itu teman-teman juga harus bertanya-tanya atau silaturahmi ke PMI pendahulu. Contoh sahabat-sahabat alumni yang periode pertama atau kedua itu bagaimana sih kok bisa dulu PMI itu hanya ada satu, nggak hanya ada dua. Kalaupun ada dua kan harusnya memang sejak dulu sudah ada maksudnya kan, seperti itu. Jadi teman-teman ya boleh lah kalau ngomong masalah pengen enggak apa-apa, cuman itu tadi teman-teman harus benar-benar melihat, membaca berapa tahun ke depan apakah ini efektif untuk mendirikan cabang baru atau gimana. Yang saya takutkan itu adalah hanya untuk kepentingan politik saja. Itu yang sebenarnya yang apa ya, yang nanti mencederai nilai dari PMI. Sebenarnya kan PMI kan kaderisasi. Oke, berarti tidak setuju ketika ini politik praktis ya. Jangan sampai. Kira-kira itu ya yang sahabat kami utarakan di gagasan yang ditulis oleh sahabat kami. Aku boleh tanya Mas, terkait dengan ketika ada seorang yang ingin mencalonkan diri ya di PMI, entah itu siapa saja. Ketika orang yang mencalonkan diri itu apakah benar-benar dia sudah mampu? Oke ya, siapapun kader PMI pasti ingin mempunyai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Ya. Dalam artian memang demi kebaikan PMI ke depan. Ya. Kadangkala salah satu dari cara itu kan memang jadi ketua. Jadi sebenarnya nggak jadi ketua pun bisa, cuman kalau jadi ketua kan lebih mengutarakan gagasannya lebih terbuka lebar daripada kita nggak jadi ketua. Yang saya yakin semua kader PMI yang saat ini nyalon jadi ketua cabang itu adalah memang benar-benar murni niat untuk PMI ke depan lebih baik lagi. Berarti Mas Amin, mereka yang mencalonkan diri di PMI Pasuruan adalah mereka yang berkeinginan kuat untuk memajukan PMI Pasuruan, kan seperti itu. Kira-kira ketika tidak ada calon di PMI, apakah itu mencederai kaderisasi Mas Amin? Tentu. Ya. Karena ini ada istilah pemimpin yang sukses atau pemimpin yang baik adalah yang bisa melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Ya. Nah, ketika momen seperti ini atau ini kan momen regenerasi itu tidak bisa melahirkan pemimpin-pemimpin baru, itu dalam takaran kaderisasi ya gagal. Berarti kita mengapresiasi sekali ya mereka yang mencalonkan. Betul. Jadi tidak mudah loh ya, tidak mudah. Saya tuh pernah nyalon ketua di komisariat. Oke. Saya di cabang nggak pernah nyalon ketua cabang, tapi memang saya rasa orang-orang atau kader-kader yang menyalonkan dirinya itu memang orang-orang yang hebat. Jadi mereka benar-benar pengen mewakafkan diri dan pikirannya untuk PMI. Oke. Dan harapan kita politik hari ini bukan dibuat seperti politik praktis. Betul. Memang yang berkeinginan untuk memajukan kaderisasi. Betul. Dan bukan hanya ya kalau ngomong politik praktis ya seperti politik biasanya. Iya. Kekuasaan. Iya, betul. Saya kira teman-teman lebih paham. Ya Mas Amin. Sebenarnya hal-hal yang terjadi saat ini itu karena tidak ada sejarah yang dibuka. Maksudnya sejarah PMI Pasuruan misalkan. Mungkin Mas Amin lah nanti yang menulis sejarah tersebut. Ya kan? Gitu. Ya semoga saja bukunya nanti lahir lah ya. Karena memang kita itu perlu ya membukukan sejarah, mumpung masih ada pelaku sejarahnya. Ketua pertama masih ada, beberapa pendiri juga masih ada, dan membukukan sejarah itu wajib sebenarnya biar tidak
sejarah itu biar tidak ditelan oleh zaman. Zaman. Jadi kita Bagus. harus membukukan sejarah, dan semoga saja nanti muncul buku sejarah akhirnya PMI Pasuruan tadi. Oke. Kira-kira Mas Hamim, harapan besar apa yang sampean harapkan pada momen Konverjap ke-20 hari ini? Saya berharap Ya. semangat sahabat-sahabat di momen Konverjap ini, entah itu dari tulisan ataupun lobby-lobbynya sahabat-sahabat untuk menemui siapapun itu senior, entah itu pengurus komisariat, itu tetap ada semangatnya sampai pasca Konverjap. Jadi Bukan teman-teman, hanya di momen Konverjap betul, saja. betul. Entah itu tulisannya juga, nggak hanya ngomong masalah Konverjap saja rame, tapi masalah-masalah yang lain juga rame. Contoh masalah kaderisasi ataupun mengawal kebijakan pemerintah. Memang benar, sahabat Hamim. Harapan sampean tidak hanya fokus pada Konverjap kali ini kan. Isu-isu politik yang ada di Pasuruan itu bisa ditulis dan lain sebagainya sebagai counter wacana kan, seperti itu. Kira-kira itu teman-teman yang kita semua harapkan, sahabat kami harapkan terkait dengan momen Konverjap ke-20 hari ini. Semoga Konverjap hari ini tidak menjadi ajang kekuasaan belaka, dalam Betul. artian kekuasaan kepentingan politik yang tidak berdasarkan pada keadilan, kemanusiaan dan lain sebagainya, tapi kekuasaan hari ini hanya untuk walayah, ya, yang saya katakan tadi, untuk keilmuan. Betul. Memberikan manfaat kepada setiap orang dan memberikan nilai-nilai keaswajaan ke seluruh teman-teman atau rakyat Pasuruan, Indonesia dan sebagainya. Kira-kira itulah harapan kita. Betul. Sekian Mas Hamim ya dari kita. Terima kasih, Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila itu ada kelebihan, hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, Mas Hamim ini siapa ini tuannya? Enggak tahu. Enggak masalah, itu hanya guyonan ya. Gitu ya Mas Hamim ya. Siap. Terima kasih. Goodbye Mas Hamim. Siap, terima kasih. Nanti kita bisa bertemu lagi. Siap, terima kasih.